Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited ya karena aku mau nge-review ini salah satu lip produk baru yang sebenarnya sih udah agak lama launchnya, tapi aku baru sempat nge-review sekarang. Gak apa-apa lah ya, agak-agak kurang update. Di sini adalah produknya BLP yang berkolaborasi dengan Tuku. Yang pertama adalah butter balmnya, udah gitu yang kedua lip vinilnya. Sebenarnya mereka ada masing-masing 2 shade varian warna, tapi untuk yang butter balmnya tuh kemarin aku cuma dapat 1 shade aja. Yang satunya nggak restock, aku tungguin, jadi ya udahlah aku sekarang akan nge-swatch satu aja. Tapi untuk vinilnya pastinya aku udah beli semua shade-nya 2 piece. So, buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Karena memang ini berkolaborasi dengan coffee shop Tuku, jadi dia memang kayak kopi banget gitu ya. Perpaduan warnanya tuh lebih ke coklat, krem kayak gitu. Aku akan bahas satu persatu mulai dari yang lip vinilnya dulu. Ini ada langsung nama produknya di sini ya, lip vinyl BLP Beauty X Tuku. Udah gitu untuk di bagian belakangnya tertera detail ingredients. Aku akan zoom aja kalau kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Dan pastinya untuk produknya BLP ini adalah salah satu brand lokal yang sudah pasti ada nomor BPOM-nya, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Untuk nama shade-nya nih ada di bagian atas sini, ada 2 macam yaitu caramel dan juga mocha. Terus sekarang masuk ke package dari yang butter balm-nya. Ini dia kayak warnanya lebih mudaan gitu. Butter balm BLP Beauty X Tuku, udah gitu sama dengan yang tadi ada detail ingredients. Akan aku kasih tunjuk aja detailnya di situ. Nah, untuk nettonya yang butter balm itu 3 gram, sedangkan untuk yang si lip vinilnya 2,5 ml. Detail harganya aku lupa, nanti langsung akan aku tulis aja di sini, atau seperti biasa ya. Harga terupdate udah aku taruh di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung cek-cek aja. Dan sama dengan yang lip vinyl tadi, di bagian atas ini ada nama shade-nya. Aku beli yang shade aren. Dan sekarang aku langsung akan masuk aja ke package dalamnya. Aku akan mulai dari lip vinilnya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian udah pernah beli lip vinyl yang versi lama, pastinya sama aja untuk package-nya masih imut-imut bening clear kayak gini. Tapi memang karena ini berkolaborasi dengan coffee shop, warna-warnanya pun kayak warna-warna kopi gitu, yang lebih ke coklat, karamel, seperti itu ya. Pastinya ada nama produknya BLP Lip Vinyl Tuku, udah gitu tertera di sini adalah expired date-nya sampai di tahun 2026. Jadi kita bisa cek aja ya. Biasanya sih untuk lip produk kayak gini sesuai yang tertera nih di bawahnya. Berlakunya, wow, lumayan lama ternyata. 24 bulan. Jadi kalau dihitung dari tahun sekarang 2023, ya sekitar 2025 lah ya kalau kalian udah buka di tahun ini. Selain itu pastinya juga ada nama-nama shade-nya nih di bawahnya. Butter balm-nya di sini package-nya beda dari yang tadi, dia tuh warnanya kayak warna abu gitu. Masih dengan nama produknya karena kolaborasi BLP Butter Balm X Tuku. Dan juga tertera expired date sama nih dengan yang lip vinilnya tadi. Di bagian bawah, kalau untuk yang butter balm-nya, setelah kalian buka, dia tuh masa berlakunya hanya bisa sampai 1 tahun aja. Jadi, kalau menurut aku sih ini salah satu keunggulan dari packagingnya BLP ya. Karena menyertakan expired date, masa berlaku, jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi kalau mau ngecek, misalnya kita lupa. Apalagi kayak aku, lipstick udah membludak banget, jadi kadang tiba-tiba expired aja gitu. So, sekarang aku akan swatch satu persatu, dan pastinya aku akan mulai dari lip vinilnya terlebih dahulu ya. Ini di shade-nya caramel. Kalau dilihat dari packagingnya sih dia kayak gelap gitu ya warnanya. Tapi pas aku buka di bagian aplikatornya, ini kayak nggak terlalu banyak gitu yang nempel di situ untuk produknya. Tapi memang aplikatornya ini cukup bagus, presisi, kecil, dan ada sisi miringnya juga. Biasanya akan ngebantu nanti waktu diaplikasikan di bibir. Untuk wanginya sendiri, ini tuh kalau nggak dideketin banget kayak sayup-sayup, nggak terlalu strong gitu wanginya. Cuma setelah aku deketin nih kayak kopi susu nggak sih? Maaf karena memang aku bukan pecinta kopi, jadi aku tuh kayak kurang ngerti gitu wangi-wangi kopi. Yang pasti nih wangi kopi yang manis gitu. Langsung aja sekarang aku akan swatch dulu di tangan. Dari teksturnya sih bisa dibilang ini gel kental yang ternyata intensitas warnanya kayak sheer gitu ya. Gak sabar aku langsung pengen coba di bibir aku aja. Yang awalnya bibir aku biasa aja agak kering, setelah diaplikasikan sekali swipe emang udah kelihatan kayak lembab gitu ya.
Cuman lip vinilnya dari BLP ini masih sama dengan yang versi lama, itu waktu diaplikasikan tuh kayak agak seret gitu, karena gelnya tuh lumayan kental. Coba kalau misalnya lebih smooth lagi, pasti akan lebih nyaman ya. Dari segi pigmentasinya, menurut aku untuk shade yang karamel ini, dia kayak nggak terlalu nutup gitu. Jadi pinggiran bibir aku yang gelap tuh masih kelihatan, walaupun seperti lebih meratakan ya, dengan hint semu-semu kecoklatan gitu. Sehingga bibir pun kelihatan lebih lembab. Bisa dibilang sih ini kalau dikatupkan kerasa ada sesuatu di bibir, cuman nggak yang berat banget gitu. Dan memang sedikit kayak lengket, tapi nggak yang sampai nyatu gitu loh bibirnya. Ngerti kan kalau misalnya kalian beli lip gloss, ada sih yang teksturnya kayak gini biasanya. Cuman masih nyaman aja sih di bibir, nggak berasa yang berat. Seperti ini untuk shade yang karamel dipakai di bibir aku, terkesan lembab sehat tapi masih kayak natural gitu. Buat kalian mungkin yang suka lip gloss dengan hintnya tuh lebih ke coklat, aku rasa akan suka sih sama shade yang karamel ini. Dan setelah dipakai agak lama pun ini masih berasa lembab ya di bibir, karena memang teksturnya lembab. Waktu aku coba cium di tangan aku, di situ dia transfer, tapi kayak lebih ke glossy-nya gitu loh, nggak yang kelihatan warnanya karena memang sheer. Menurut aku ini hal yang wajar mengingat teksturnya memang lembab. Masuk ke shade kedua dari lip vinilnya, ini adalah Mocha. Di sini untuk warnanya ternyata, wow, dia lebih intens ya dari yang pertama tadi. Seingat aku memang untuk lip vinilnya BLP itu ada beberapa jenis, yang sheer sama yang intens kayak gini. Di warna merah, orange, kecoklatan yang lumayan bold. Langsung aja ya akan aku aplikasikan di bibir. Untuk secara rasanya sama, dia kayak agak seret gitu. Tapi untuk dari pigmentasinya jelas beda ya. Ini langsung bisa nutup seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Dan dari segi aplikatornya seperti yang aku bilang tadi, karena dia kecil, presisi, itu kayak memudahkan juga waktu diaplikasikan ke seluruh permukaan bibir, kayak menjangkau area-area sempit dan membingkainya tuh bisa rapi gitu, walaupun ini aku tanpa menggunakan kaca ya. Dipakai di bibir aku udah pasti hasilnya bold banget ya. Buat aku sih ini nggak cocok untuk natural sehari-hari, mungkin kayak untuk acara-acara dinner di malam hari, atau misalnya acara-acara formal, oke lah ya. Cuman menurut aku sih ini kayak lebih bagus dipakai gradient lips nggak sih? Dan kayak gini hasilnya. Aku coba aplikasikan di tengah bibir dan dibaurkan sedikit. Menurut aku lebih cantik sih. Gimana? Kalau kalian sendiri tim bold yang tadi atau gradient lips? Coba komen-komen di bawah. Oh ya, untuk wanginya ini agak sedikit beda ya dari yang pertama. Menurut aku ini kayak lebih kecium gitu, kayak wangi-wangi karamel gitu. Aku selalu nyebutnya kalau wangi karamel tuh mirip permen Alpenlibe sih, karena memang kayak gitu, ada perpaduan manis susu yang lebih kecium dibandingkan yang tadi. Udah gitu sama dengan yang sebelumnya juga, waktu aku coba cium di tangan aku pastinya dia transfer, cuman kayak lebih banyak gitu karena intensitas warnanya beda sih. Sekarang aku akan swatch untuk si butter balmnya di shade yang aren. Waktu aku swipe di tangan, yes, tekstur ini yang aku maksud. Jadi dia tuh glossy-nya kayak buttery yang lembut gitu loh. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku, bener-bener smooth banget, nyaman sih. Karena ini memang teksturnya sesuai namanya ya, mirip-mirip lip balm, yang auto juga bisa membuat bibir langsung kelihatan lembab. Walaupun ini warnanya natural ya, kayak peachy orange gitu, tapi coveragenya bagus. Setelah beberapa kali swipe, dia bisa tuh menyamarkan pinggiran bibir aku yang gelap. Tapi emang setelah aku rasakan dari wanginya, ini menurut aku tuh kayak wangi-wangi, apa ya? Wanginya agak beda sih dari yang lainnya. Kayaknya sih ini wangi kopi juga, tapi nggak tahu kenapa kok aku kurang suka gitu. Mungkin buat kalian yang udah pernah coba, bisa share dengan komen-komen di bawah wanginya tuh sebenarnya wangi apa. Karena kayak lebih enakan yang lip vinilnya tadi menurut aku. Oke, dipakai sendiri di bibir aku ini udah cantik pol ya, warna-warna peachy orange agak kecoklatan. Yang dipakai sendiri tuh kelihatan lebih natural, fresh aja, cocok banget untuk daily. Tapi sekarang aku kayak pengen nyobain kalau di ombre gimana ya untuk keduanya. Jadi base-nya aku pakai yang butter balm aren tadi. Langsung di bagian dalamnya akan aku aplikasikan shade yang Mocha untuk dalaman ombrenya. Karena memang ini teksturnya agak lengket ya, jadi aku langsung katup-katupkan aja bibir aku. Ternyata sudah natural ya hasil ombre lipsnya. Dan aku suka sih ini perpaduan ombre, kecoklatan kayak gini masih jarang-jarang aku punya. Jadi buat aku sih bisa kepake kalau misalnya aku lagi pengen finish glossy yang melembabkan bibir gitu. Perpaduan ombre ini cakep.
Oke, itu tadi ya keduanya udah aku swatch di bibir aku. Kira-kira dari ketiga warna ini mana nih inceran kalian yang kalian masih belum beli, maju mundur mau beli? Setelah lihat swatchnya kira-kira gimana nih? Komen-komen di bawah. Kalau ngomongin warnanya, sebenarnya aku suka yang si butter balmnya, si aren ini, karena dia natural peachy brown gitu, yang cakep di bibir aku. Melembabkan juga, tapi aku kurang suka sama wanginya. Terus kalau dari BLP yang lip vinyl, aku suka yang shade mocha ini tapi dipakai gradient lips. Hasilnya kayak cantik aja. Dan pastinya sekarang tinggal kita akan tes ketahanan untuk keduanya ya. Karena memang dia tadi gampang transfer, jadi mungkin aku nggak akan terlalu makan makanan yang berminyak banget. Jadi aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Sekarang aku akan kasih lihat hasilnya di bibir aku kayak gimana ya. Tadi aku makan lotte yang mungkin berminyaknya dari si telurnya. Sekarang aku akan kasih tunjuk mulai dari yang butter balm terlebih dahulu. Ternyata yes, langsung hilang ya di situ, bahkan nyaris kayak nggak bersisa gitu. Mungkin ada dikit nggak sih di pinggirannya, tapi kayak udah langsung kembali ke warna asli bibir aku sih kelihatannya di situ. Jadi memang untuk makan ini kurang tahan lama ya. Terus sekarang masuk ke lip vinilnya. Yes, sama aja dia kayak langsung luntur gitu di bagian tengahnya. Walaupun ini masih mending, di pinggirannya sih masih ada ya, cuman kayak kelihatan bolong banget. Jadi tetap mesti di touch up. Kalau misalnya kalian pergi-pergi, kayak aneh gitu loh kalau bagian dalamnya udah nggak ada. So, bisa disimpulkan sebenarnya ini hal yang wajar ya untuk glossy lip yang vinil ataupun yang butter balm tadi, kalau misalnya dia kurang tahan lama untuk makan. Bahkan untuk yang lip vinyl tadi agak nempel-nempel di makanannya karena warnanya cukup intens. Jadi memang untuk kedua lip produknya BLP ini, baik yang butter balm ataupun lip vinyl, itu lebih difokuskan untuk melembabkan bibir yang kayak nyaman. Cocok buat kalian yang punya tipe bibir kering. Tapi kalau misalnya kalian cari lip gloss yang tahan lama, dua-duanya bukan buat kalian. So, pastinya kalian tahu ya, kalau buat aku ini belum jadi favorit aku, walaupun kalau misalnya untuk foto ataupun untuk cuman filming video aja, masih bisa kepake banget karena warna-warnanya juga kayak coklat, orange yang masih wearable gitu ya. Dan kira-kira kalau kalian sendiri nih setelah lihat review dari aku, menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Dan misalnya udah ada yang pernah cobain, bisa sharing juga ya dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain juga tahu. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!